Penyebab kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang di sebuah kamar kostel. Gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di kasus kematian dosen Levi. Investigasi untuk mengungkap kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang Dwinanda Linsia Levi masih dilakukan polisi. Namun proses penyelidikan ini menyisakan tanda tanya bagi kuasa keluarga korban yang menganggap kematian korban sangat janggal. Keluarga korban melalui kuasa hukum mempertanyakan mengapa seorang perwira menengah Polri berinisial AKBPB yang diduga di dalam kamar kostel yang sama dengan korban saat kejadian hanya dijerat pasal kelalaian. Padahal ada obat yang ditemukan di kamar kostel saat olah TKP, kendati jenis obat tersebut belum diungkap polisi. Karena itu, Senin pagi, kuasa hukum korban akan ke Polda Jawa Tengah untuk menanyakan jenis obat tersebut. Kenapa kok gunakan pasal lalai? AKBPB itu ada apa kok bisa sampai lalai menyebabkan Dr. Levi meninggal dunia? Kami malah tambah bertanya lagi. Besok pagi Senin saya akan ke Polda Jawa Tengah untuk menanyakan obat itu obat apa? Apakah obat perangsang, apakah obat pelangsing, atau obat penguat, atau obat untuk mempercantik dan sebagainya. Saya belum tahu. Jadi, makanya ini harus kami desak ya supaya terungkap. Jadi polisi sampai sini belum mengungkap juga jenis obat-obatan apa itu kepada keluarga, belum diungkap ya? Belum karena baru mau dicek di lab 4 ya, laboratorium forensik. Di sisi lain, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas terus mendorong Polda Jawa Tengah untuk secara paralel menelusuri adanya tindakan pidana dalam peristiwa tewasnya dosen Untak di kamar kostel. Sembari dugaan pelanggaran etik juga tetap diproses. Sampai sejauh ini untuk itu masih dalam pendalaman penyidik untuk kaitannya dengan ada peristiwa pidana atau tidak. Sementara yang pertama saya sampaikan ini proses yang sudah maraton penyelidikan dugaan pelanggaran kode etiknya terhadap terduga pelanggar terkait dengan korban yang meninggal dunia itu kan masih dalam proses pendalaman penyelidik Polda. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menjelaskan penentuan penyebab kematian tidak bisa dilakukan berdasarkan dugaan semata. Dibutuhkan pemeriksaan medis mendalam untuk memberikan kepastian ilmiah penyebab kematian korban. Memang harus dilakukan pengujian secara saintifik. Itu sebabnya saya berkeyakinan bahwa saya sepakat dengan dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, pintu masuk masalah ini adalah lewat otopsi. Kalau otopsi menyimpulkan terindikasi bahwa almarhumah meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti homicide, itu adalah pidana. Karena itu adalah pidana, maka sudah barang tentu perlu dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa orang yang mengakibatkan almarhumah kehilangan nyawa. Sebelumnya, Sabtu siang, polisi melakukan olah TKP. Polda Jawa Tengah menerjunkan tim forensik ke lokasi kejadian. Bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus kematian korban kini diolah oleh tim forensik. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menegaskan gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di kasus kematian dosen Levi. Dan diharapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Selain melakukan olah TKP lanjutan dan mengumpulkan bukti-bukti, hingga kini polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mengungkap kasus ini. Tim Liputan Kompas TV.